Disiarkan langsung dari Shelter Kuliner Taman Menteri Supeno Semarang. Inilah Mas Ganjar Menyapa, dialog masyarakat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kali ini dengan tema meneladani pahlawan di sekitar kita. Selamat pagi, salam sejahtera, salam jumpa. Ketemu dengan saya Pras di pagi hari ini dalam Mas Ganjar Menyapa yang seperti biasa hadir setiap Selasa pagi. Dan kali ini Mas Ganjar Menyapa disiarkan langsung dari Shelter Kuliner Taman Menteri Supeno di Jalan Menteri Supeno Semarang, bertepatan juga dengan Hari Pahlawan 10 November 2015. Nah, karena itu tema kita juga tidak jauh-jauh dari tema Hari Pahlawan, yaitu meneladani pahlawan di sekitar kita. Saya akan sapa dulu para pendengar yang mendengarkan 104,2 Yes FM Cilacap, 87,7 Suara Widuri FM Pemalang, 88,4 Purwodadi FM Purwodadi, 95,9 PST FM Pati, 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, juga 898 FM Sindo Trijaya Semarang. Sekarang bersama saya sudah ada Gubernur Jawa Tengah kita, Mas Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Mas Ganjar. Selamat pagi, Mas. Iya, kita kali ini ngobrolnya di tempat terbuka, juga dekat dengan lalu lintas rame pagi hari ini. Dan di sini yang spesial adalah Bapak Ibu yang ikut hadir di sini. Beliau ini adalah pasukan kebersihan dari Kota Semarang. Oh, tepuk tangan. Sip. Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Sudah dahar semua? Saya belum. Ada yang belum, Mas? Saya. Oh ya, sama. Iya. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan ngobrol sama Mas Gub. Saya manggilnya Mas karena memang beliau ini Mas saya, ketemunya juga waktu gede gitu. Nah, kita ngomongin tentang meneladani pahlawan di sekitar kita. Beliau-beliau ini adalah pahlawan juga, Mas Ganjar. Buat saya ya, karena kalau Kota Semarang nggak bersih, nggak ada beliau-beliau ini, Kota Semarang bakal kotor dan saya juga tersiksa gitu. Baik, Mas Ganjar sendiri, kalau menurut Mas Ganjar, pahlawan itu seperti apa, Mas Ganjar? Ada personnya ya. Orangnya yang pada saat itu berjuang, menumpahkan darah, tenaga, pikiran, macam-macam untuk lahirnya Republik. Tapi dulu, hari ini tentu saja ada jiwanya. Jiwanya tentu semangat yang menggelora. Bagaimana untuk dua hal menurut saya. Dia harus merawat Indonesia dan dia harus mencintai Indonesia. Kemudian dia berbuat untuk bangsanya. Saya kira nggak terlalu banyak orang kemudian melihat seperti Bapak Ibu yang di depan kita. Tiap hari bangun pagi, Nek, tangi jam pinten, Bu? Jam 3. Tepuk tangan dong. Wah. Jam 3 bangun pagi nyapu, Mas. Iya. Sampai ini cek ngorok nggak sih? Mungkin. Iya. Jam 3 mereka tiap hari. Sampai dinten nggih, Bu nggih? Sampai dinten, Pak nggih? Tiap hari mereka. Siapa kemudian orang yang peduli untuk menjaga seperti prolognya tadi? Kita mesti merawat, kita mesti mencintai. Ada merawat kebangsaan, ada merawat fisik, ada merawat persaudaraan, macam-macam. Dan itu mesti kita terjemahkan dalam konteks keindonesiaan itu. Mereka pahlawan juga. Iya. Nah, selain mereka, kira-kira menurut Mas Ganjar sendiri, untuk saat ini siapa yang kira-kira patut dicontoh dan diteladani sebagai seorang pahlawan? Saya tidak terlalu nyaman untuk berbicara nama. Tapi kalau kita bicara nilai-nilai, tentu akan lebih menarik. Mereka yang hari ini berjuang anti korupsi. Karena itu menjadi satu cerita bahwa bangsa ini, anak-anak bangsa ini, warga bangsa ini tidak menghendaki itu. Mereka yang kemudian diam-diam tanpa publikasi media banyak-banyak, mereka bekerja. Mereka menolong difabel, mereka menolong orang yang terkena HIV/AIDS, mereka yang menolong kaum duafa yang tiba-tiba orang dalam hiruk pikuk hingar-bingar ini tidak ada yang memperhatikan. Atau barangkali orang mencoba mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memikul yang di Purbalingga itu perpustakaan pakai kuda.
Di Banyumas itu Adib yang menurut saya luar biasa karena dia membuat sekolah di pinggir hutan dan kemudian mengajak mendidik anak-anak yang tinggal di sekitar hutan sampai lulus, bahkan sekarang sampai di perguruan tinggi. Yeah. Ini jauh dari hiruk pikuk. Menurut saya itu cerita-cerita heroik kepahlawanan di tengah era generasi yang harus mengisi ya. Kalau dulu orang ya tumpah darah semuanya, perang dan sebagainya. Nah, mengisinya dengan semangat proklamasi dan cita-cita kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya itu ada di situ. Tokoh mereka itu luar biasa. Iya. Yang menarik bahwa sekarang ini kayaknya semangat pahlawan baik yang dulu memperjuangkan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan bahkan sampai sekarang ini kayaknya sudah mulai luntur ditinggalkan oleh generasi sekarang, Mas Ganjar. Iya, spirit yang mesti kita dorong adalah mereka mau mengerjakan sesuatu untuk bangsa ini, untuk Indonesia ini tanpa pernah menghitung-hitung apakah dia akan untung, apakah dia akan rugi, dan tidak pernah berpikir apakah kelak kemudian hari dia akan mendapatkan sesuatu. Itu sebenarnya sebuah spirit yang tulus, sebuah spirit yang ikhlas, sebuah spirit yang bisa menunjukkan dengan sebuah keyakinan betul bahwa oh iya ini berjalan. Saya di Pemprov umpama bicara sama teman-teman saya di Pemprov, kalau ada investor mau masuk, layani ora usah ngedumel ana amplope apa ora. Enggak perlu. RT, lurah, camat, teman-teman yang berada di bemper paling depan itu yang ngurus surat pindah teken saja dengan tersenyum, semoga bisa lancar, ora usah jalui duit. Menurut saya itu semangat kepahlawanan yang luar biasa. Kalau kemudian kita Semarang, listrik mati lapor saya, PAM mati lapor saya, maka yang bekerja di listrik, bekerja di PAM, coba Anda buka ruang sebanyak-banyaknya Anda mampu melayani. Itu semangat kepahlawanan. Bukan kemudian menjadi ndoro untuk kemudian malah minta dilayani kuali. Ini contoh kalau saya melihat dari kami yang harus meladeni ini, spiritnya sebenarnya itu. Jadi ketulusan, kejujuran tanpa pernah menghitung-hitung itu menurut saya tindakan-tindakan konkret kepahlawanan. Ya. Baik. Iya. Nah, panjenengan sendiri Mas Ganjar bagaimana mengajak masyarakat Jawa Tengah ini seperti Bapak Ibu yang ada di sini ini untuk bisa menghargai semangat pahlawan dan memiliki semangat pahlawan, Mas Ganjar? Ya, tentu saja Bapak Ibu kita ini mungkin tidak terlalu tidak terlalu berpikir keras apa itu cerita kepahlawanan, tapi bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus profesional sebagai penyapu, harus bangun jam 3 pagi nggih Bu nggih. Terus kemudian jalan nyapu resik begitu. Dan barangkali orang yang seliwar-seliwer itu tidak pernah melihat pasukan oranye ini ya. Dan kemudian itu kan sudah tugasnya. Kepedulian kepada mereka saya kira menjadi penting karena itu bagian dari kebersamaan. Maka ada terlalu banyak cerita saya kira ya Mas ya yang bisa kita tonjolkan dalam spirit-spirit kepahlawanan itu. Maka sebenarnya kita mengajarkan dengan cerita yang enteng-enteng saja. Ya, dengan tidak membuang sampah maka akan semakin bersih. Coba Jakarta itu Mas, Jakarta sama Bekasi toh? Ya. Sekarang sampahnya Bekasi bilang tidak, Jakarta numpuk. Di Bandung dulu juga pernah itu terjadi. Ya, nilai-nilai seperti itu saya kira bukan nilai kepahlawanan. Apalagi itu terjadi pada tingkat elit. Maka saya senang ketika kemudian bisa berkomunikasi antar elitnya, karena urusan sampah, urusan kebersihan, saya kira tidak bisa dengan hanya sekedar teritori pemerintahan. Masa ini makin di kotak-kotak. Maka spirit kepahlawannya yuk kita rembuk yuk bareng-bareng. Rembukan, konsensus itu adalah bagian bagaimana menegosiasikan kepentingan-kepentingan itu untuk bukan kelompok, bukan individu, tapi bersama. Bung Karno saja waktu itu ada Supomo, ada Syahrir, ya, semua berpidato, terus kemudian ngomong Indonesia ini mesti dasarnya apa? Negosiasi.
Pancasilanya seperti apa? Negosiasi. Kemudian mereka berembuk dan saling mengalah. Ulamanya juga bisa turut serta kemudian mengalah. Kelompok yang waktu itu tidak setuju dengan 7 kata ketuhanan yang Maha Esa mengalah dan kemudian menjadi sesuatu untuk kepentingan bersama. Itu tidak mudah dilakukan, tapi spirit itu yang mesti diberikan, ditumpahkan dalam Indonesia yang memang plural. Plural itu kan sudah sunatullah Mas itu. Ya kita tidak bisa satu kok. Tidak bisa satu warna, keriting kabeh ya ora iso, uwanen kabeh ya ora iso ya ta. Nah, makanya kemudian kita terima saja perbedaan ini dan itulah Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Saya tertarik tadi dengan pengakuan Bapak Ibu yang ada di sini bahwa mulai bekerja bangun jam 3 ya Ibu ya. Itu sampai jam berapa Bu? Jam 12. Ngantos jam pinten Bu? Jam 12. Nyapu. Lerene jam pinten? Cobi, ayo. Ngagem halo Bu. Monggo. Ora apa-apa. Asmane Bu? Asmane sinten? Ayo Mas. Mic-mu Mas. Halo. Halo. Nah, halo juga. Namanya Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Umurnya pinten Bu? 56. 56. Oh, jenom. Mulai bangun jam 3. Jam 3 sudah kerja. Sudah kerja nyapu langsung. Langsung nyapu di mana? Di Suyuti. Di Suyuti sampai jam berapa? Mulainya jam berapa dari bangun jam 3 itu? Saya jam 3 sampai sini. Jam 3 sudah sampai? Ya, jam 2 saya bangun. Oh, mundur meneh jam 2. Jam 2 saya bangun, jam 3 sampai lokasi. Sampai lokasi terus nyapu. Kerja jam setengah 7 sudah selesai. Jam 3 tekan Jam setengah 7. setengah 7 selesai terus ngasuh. Ya, ngasuh. Istirahat sampai jam 10 terus lagi baleni lagi sampai jam 12. Tempatnya sama. Terus jam 12 pulang. Oh. Sudah berapa tahun? Sudah 93 Pak saya kerja. Mulai 93. Ya, gubernurnya waktu dulu Pak Trisno. Oh, nggih. Yeah. Itu prosesnya ya. Ini ada Ibu yang juga mau Nyapune ten gene ngene pundi? ngajine jenengan kantorane. Oh, nggih ning ngarepe gubernuran, nggih. Niku jam Nggih, ditempleke. Jam napa niku? Tangine jam pinten? Kula jam 5:30 pun nyapu. Mengke jam gangsal pun rampung, napa jam 5:30 pun rampung. Terus kondur. Nggih, wangsul riyin mengke jam 09.00 mulai bilas. Oh, ngoten. Nggih, ngantos mengke jam 12.00. Terus wangsul. Nggih, wangsul. Rampung. Nggih. Terus nek sare jam pinten? Kula sare nggih mbot nganyang-anyang sare mboten saged sare. Soale mengke nak mboten kula gasiki wong mriku kantorane jenengan mengke kan kena teguran. Wow. Nggih nganu ki ambak tepo-tepo ki ambak. Oh, nggih. Dereng resik mengke jenengan kena gor. Oh, luar biasa. Nggih. Jenengan kelilingi mengke dalu kula pun nyapu. Jam pinten? Wis setengah sunggal kula pun nyapu. Jam 1:30. Nggih. Lah nek 1:30 nyapune tekan jam pinten? Lah saniki dawane kados ngoten. Teng Jalan Pahlawan iki. Pahlawan ngantos Polda kanan kiri kalih ngene taman. Oh, kanan kiri taman itu jenengan dhewe? Nggih, mboten rampung to, Pak. Ora rampung. Jenengan nyapune wong pinten niku? Kula sunggal to nggih, kula to nggih. Dhewean tok. Pahlawan kalih Simpang 5. Simpang 5 sinten? Nggih, Pol Simpang 5 kalih Polda niku lho kalih nggen taman. Jenengan sing nyapu wong pinten? Kula tok kalih sebelah ya rentahe kula sunggal melih. Di loro. Nggih kalih niku Gedawan to Pak nggih. Gedawan? Lah nggih kula ngatur uang mangkate jam yamoten liyane mangkate. Oh, nggih. Kula niku sing lan kula mengke nak mboten kula gasiki mengke nggih kenging keng teguran. Teguran. Lah nggih niku Pun tahu ditegur. nggih mesti to Pak. Sing negur sinten? Lho saniki nak mboten rampung wong niku nggen kantoran niku nggih mesti kenging teguran pengawas. Oh, pengawas. Sing ngawasi sinten? Oh, nggih pengawas enten mawon. Oh, sinten mawon. Nggih. Asmane sinten? Nah, Jenengan asmane sinten? pengawas. Jenengan asmane sinten? Hoeria. Area. Hoeria. Oh, area. Nggih.
Oeria. Jenengan Laire niku teng pundi laire? teng Demak. Oh, tak kira Korea. Saking Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih. Nggih. Nggih, Mas Ganjar. Bu Oeria hanya ingin menceritakan, saya tanggung jawab. Iya. Saya takut ditegur. Takut ditegur. Takut ditegur adalah bagian dari kontrol diri dan bentuk pertanggungjawaban. Dia membuat satu optimisme bahwa saya bertanggung jawab atas tugas saya dan saya takut ditegur. Seorang penyapu jalan. Hanya karena takut ditegur, maka dia mencoba jam 1 sudah menyapu agar hasilnya besok baik. Sebuah kesadaran, Mas. Ini cerita epos kepalawanan juga menurut saya. Nilai meskipun mungkin rutenya terlalu panjang. Rutenya terlalu panjang, ya. Oke. Mboten digasihi, mboten rampung ya, Bu. Menika ingkang ada tanggung jawab kan. Ngajeng Ibu asmanipun sinten? Kula Darmi, Pak. Bu Darmi, nggih. Ya asmane pinten, Bu? Kula tidak. Ngagemike, Bu, ngagemik. Ah, mike nggih. Sekawan. Sepidak sekawan. Sing nyapu pun dangu. Sampun. Ampun. Bu, jenengan ngertos mboten? Tanggal 10 November niku hari napa? Hari pahlawan, Pak. Pirsa. Nek pahlawan niku napa to, Bu? Bu Darmi nek nggih jenengan pahlawan ki apa to jane nek jenengan napa ngaran? Pahlawan niku nggih hari niku to, Pak, ingkang sampun sedo-sedo niku. Oke, tepuk tangan. Pahlawan adalah yang sudah sedo-sedo. Yang sudah meninggal. Beliau contohnya sinten, Bu? Nek pahlawan niku contohnya sinten nek jenengan Bu Darmi? Contohnya pun nggih kata to, Pak. Sinten? Hari pahlawan niku ingkang sampun sedo. Sampun sedo. Sedoyo, Nggih. menika peringatan hari pahlawan. Oh, ngoten. Nggih. Nek jenengan idolane pahlawane sinten? Malah ngujeng niku. Nur pahlawane, Pak. Wah, pahlawane Pak Gubernur. Sik. Niki wonten loro ya jare. Pahlawan niku sing pun sedo-sedo. Nah niki pahlawane gubernur ya. Gubernure niki non apa gubernur sing pun sedo? Dereng, Pak. Nggih. Ampun sedo rumiyin, Oh. Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi. Nggih, Pak. Nek jenengan nyapune teng pundi? Niki ngajeng sekolahan, Pak. Sekolahane sinten? Mau ngagemik kersane anu. nggih. Nah, Ngajeng sekolahan mriku. Nggih, jam pinten mulaine? Mulai jam kalih, Pak. Jam kalih. Ngantos? Pun adre nek mboten rampung. Oh. Sama, Mas. sama aja. Ajrih Pak nek mboten Mboten rampung. rampung, mangke kula nggih didukani ta, Pak. Oh, dukani. Pun tahu didukani. Nggih. Pun tahu didukani Nggih, dereng. mesti to, Pak. Wong Riyen pripun. pun tahu didukani. Nggih sampun soalé kaya pripun tiyang kawula arta niku kados pundi, Pak. Oh, sing dukani sinten riyen, Bu? Nggih mandore nggih. Oh, Mandore. Enten Mandore. Sal, Pak. Oh, Mandore galak. Nggih mboten. Oh, mboten. Mboten, Pak. Nggih, matur nuwun Bu Darmi. Nggih, engkang wonten wingking wonten ingkang badhe matur kalian Pak Gub. Ada yang mau bicara sama Pak Gub? Enten sing badhe tanglet. Badhe ngaco, Oh, gini, Mas. Mas. Nggih, jemeneng. Nika Tekan, mike tekan, teng tekan. wingking. Nah, Itu dipun pendet pakai mawon. mic. Oh. Nggih. Ya, Mas. Wonten mriku sampun ketinggal nggih. Asmanipun sinten? Ya, perkenalkan, nama saya Heri Siswanto. Pak Heri Siswanto. Iya. Sedikit saja Pak Gubernur, saya Ya. mau ngomong terus terang sama Pak Gub. Ya. Istilahnya ini kan penyapu jalan itu berkaitan dengan sampah, kotoran semua, Pak. Ya. Iya. Kita minta tanggapan dari Pak Gub untuk kita semua ini ditindaklanjuti untuk BPJS jaminan kesehatan, Pak. Oh, BPJS. Ya. Jenengan kerja ini ada perusahaannya nggak? Ya, ini saya dari Dinas Kebersihan. Untuk yang lain kan ada yang dari PT Rekanan itu. Jadi ada dari PT. Iya. Nek sampean dhewe Mas Heri. Dari Sampean dinas, dari Pak. dinas.
Iya. Ono kontrake? Belum ada, Pak. Sampean PNS? Belum masih honor. Kok belum itu cok yakin men sampean? Sampean honor? Iya, masih honor, Pak. Oh, nggih, dengan Dinas Kebersihan Kota. Iya. Oke, nggih, matur nuwun. Iya. Ya. Masalahnya untuk berkaitan dengan sampah itu kan pasti ada yang alergi, ada yang batuk-batuk kena kotoran itu ya. Kita minta untuk kesejahteraan untuk jaminan kesehatan. Oh, sampean kena nyapu gitu sok batuk-batuk nggak? Ya itu pasti, Pak. Pasti. Ya pasti kalau pas bau atau kotor gitu. Terus ditutupi apa ora? Ya pakai masker. Pakai? Iya. Oh, pakai. Terus kalau sudah bersihkan cuci tangan apa enggak? Cuci tangan, Pak. Tadi waktu mau sarapan sudah cuci tangan belum? Sudah. Belum? Yo, yang belum angkat tangan. Oke, yang sudah angkat tangan. Lo yo nek arep dahar yo cuci tangan dulu ben sehat. Nggih Mas, matur nuwun. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Nanti kita brokan. Tadi baik itu pola kontraknya, terus kemudian kenapa pola kontrak ini penting? Ini pertanyaan Mas Heri bagus. Pak, kami butuh jaminan kesehatan. Kalau dia pola kontraknya dengan perusahaan, ada kewajiban nanti dari perusahaan. Tapi saya kira kalau itu langsung kontrak dengan dinas ya, saya kira dari dinas bisa dihitung nanti kota Pemkotnya menghitung indeks pendapatan dia berapa, bayarannya piro. Nah di situ dimasukkan komponen itu, sehingga nanti bisa dijelaskan kepada mereka tukang sapu ini, teman-teman ini bahwa kamu dinaikin sekian umpama, itu sebagian komponennya adalah untuk membayar BPJS. Ngoten nggih? Nah, jenengan bayarannya pinten, Bu? 600. Nek jenengan? Oh sami. Oh sami. Niki sami sedanten. Saking perusahaan apa kontrak dhewe? Dhewean. PT. Oh. Nek nggawa tas ngoten niku isine napa niku? Minum. Oh ngombe nggih. Ya. 600 nih Bu nggih. Niku wiwit jam kalih jam 3 ngantos jam 12. Sekian jam Mas Ganjar 600 sementara UMK Semarang mungkin lebih dari itu. Itu sebenarnya problem kalau kita berbicara seperti itu, maka cerita UMK ini mumpung kita lagi bahas UMK juga Mas. Betul. Kemarin kita sampaikan mestinya yang seperti ini memang bagian dari kontrol kita. Dia harus mengikuti ketentuan UMK yang ada di Kota Semarang. Ya, mesti diikuti. Sehingga mungkin nanti ini ada Disnaker, nanti kita bisa cek komunikasi Bu ya sama kota agar kemudian bisa mendapatkan satu penghasilan yang sesuai dengan ketentuan. Ini kalau tidak ya seadanya saja. Kalau seadanya saja ya kasihan. Betul. Termasuk akses ke BPJS Kesehatan ternyata sebagian besar mereka belum mendapatkan. Ya belum, kalau polanya begitu pasti biasanya tidak. Maka perusahaan-perusahaan outsourcing ini kita minta juga untuk kita cek. Tapi biasanya nanti ngeceknya begini Mas, ada 2 tahap. Tahap pertama kan pasti kontraknya Pemkot Semarang dengan perusahaan pengerah. Dengan perusahaan pengerah. Dari perusahaan pengerah ini nanti sebenarnya bisa kita telusur, kita cek lagi. Ini kontraknya berapa? Dari kontraknya berapa itu potongannya berapa? Karena satu pasti perusahaan mengambil untung. Nah, kemudian yang di sana mendapatkan berapa? Ini kita temukan di provinsi Mas. Maka yang provinsi saya rombak semuanya. Sekarang perusahaan pengerah yang outsourcing kita kasih peringatan keras dia. Anda mau ikut ketentuan ini atau tak putus? Kalau enggak, kita kontrak sendiri saja. Nah, indeksnya kemudian kita naikkan sehingga kita bisa mengikuti ketentuan itu. Maka sekarang yang berada di sekitar Pemprov begitu. Nanti kita teruskan ke yang Pemkot ini. Baik, iya. Semoga nanti nambah ibu-ibu, bapak-bapak. Yang di belakang ada yang mau tanya ke Pak Gub? Monggo. Dulu di Pasar Juar, Pak. Oh, pasar. 16 tahun ya kecelakaan kerja di sana, jatuh dorong gerobak gitu loh, Pak.
Oh, dulu dorong gerobak di Iya. pasar. Ya. Jenengan buruh dorong. Enggak, itu sampah, Pak. Oh, sampah. Iya. Oh, dulu di sana. Iya, berhubung itu pasar jual kebakar. Terus saya enggak bisa apa-apa, Pak. Di rumah selama 6 bulan, 5 bulan di rumah saya enggak rasa enak itu loh, Pak. Ada tanggung jawab makani anak istri itu loh, Pak. Iya, terus. Ya, terpaksa ini sakit ini saya bawa untuk bekerja gitu, Pak. Terus ngelamar kerja di sini. Terus sudah berobat belum? Ya pijet, Pak, pijet biasa gitu, Pak. Pernah dibawa ke rumah sakit belum? Belum pernah, Pak. Nanti dibawa ke rumah sakit ya? Iya, Pak. Ya. Nanti dibawa sama Pak Gubernur. Terima kasih, ya? Pak. Iya, Pak. Baik. Saya pengen tanya ini yang ulang tahun di tanggal 10 November siapa ya? Ada yang di sini? Saya dengar-dengar ada yang ulang tahun ya? Ibu Suwarti. Betul. Sini, Bu. Ya, kita nyanyi bersama ya untuk Bu Suwarti. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur. Oh ya, mriki. Sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tepuk tangan. Bu, asmane sinten, Bu? Bu Endang. Bu Endang. Oke, Bu Endang ulang tahun yang keberapa? 41. Pun tahu dirayake ulang tahun nih. Derek. Pun tahu untuk hadiah. Derek. Kulo kayak hadiah, ya. Loh, air itu penting kalau enggak. Ya. Sekarang kita minta Bu Endang potong tumpeng nggih. Ya. Monggo, Bu. Ya, oke. Ya. Non saya Mas Ganjar, ternyata nggak cuma Bu Endang, Bu Suwarti juga ada. Ada lagi yang ulang tahun? Monggo, Bu Suwarti, nah itu dia beliau. Sini, Bu. Oh ya, oke. Ya. Capengnya dilepas biar kelihatan wajahnya. Nah. Sampai ulang tahun juga. Tanggal pinten? Hah? Tanggal lahirnya pinten? Tanggal 10 bulan 11. Tanggal 10 bulan 11. Mungkin KTP-nya bisa dikeluarkan. Hah? Tanggal bulan 11, tanggal 10. Oh, tanggal 10. Berdua ini ulang tahunnya bareng hari ini ternyata. Berarti ulang tahunnya bareng. Lahirnya bareng. Jenengan kembar. Nggih. Dadi digake sapa? Oke, kula. Wah, lah sing ulang tahun niku sapa? Matur nuwun. Tapi kita teruskan karena yang ulang tahun 2, kita teruskan ke sana. Ya, nggih Bu nggih. Selamat, selamat. Sampeyan saling selamat no. Kenal dereng niki? Mboten kenal. Mboten kenal. Saniki kenalan. Nggih. Pun ngertos asmane, Bu? Sinten jenenge? Ya tekoni no. Bu Endang. Oh, bayangkan sama-sama tukang sapu, belum kenal, ulang tahun bareng-bareng, kenalan, tambah saudara hari ini. Alhamdulillah. Oke. Ada hadiah mungkin buat yang ulang ada tahun Mas hadiah. Ganjar? Nah, ini Ada hadiahnya ya? berapa? Oh ya, oke. Kita salah ini Mas informasinya. Gimana Mas? Saya kira yang ulang tahun 1. Oh, ya nanti yang berikutnya nyusul nanti. Berarti yang dikasih hadiah 1 aja ya. Oke, nanti hadiah satunya diambil di sana. Dinggo Bu Endang. TV Nanti nonton LED. TV yang baik-baik Bu ya. Putrane pinten? 3 ya. KB ya. Joke-oke anake. Ya, putrane pinten Bu? 3 juga. Kok usum ya? Oh, nggih. Nggih. Putrane joke-oke aku KB ya. Nggih. Ya wis. Pun KB dereng. KB-ne apa? Suntik. Pun KB dereng. Oh, nggih. KB. Coba ditambah ya. Nggih.
Loh ya ora wis dimaem. Saniki nanti semua dimakan ya. Semua makan ini, boleh, monggo. Begitu Mas Pras? Baik Mas Ganjar. Bu Suwarti nanti TV-nya nyusul, mungkin nanti langsung diberikan. Selamat ya. Salam gue keluargane nggih. Baik. Ya. Ya. Tepuk tangan buat yang ulang tahun. Baik. Iya, para pendengar juga Bapak Ibu yang ada di shelter kuliner Taman Menteri Supeno. Ini karena Mas Ganjar mau menghadiri upacara, jadi kita nggak bisa lama-lama. Satu pesan terakhir untuk para pendengar maupun para hadirin di sini, Mas Ganjar. Tentu semangat kepahlawanan mesti kita dorong untuk selalu kita berikan kepada anak-anak bangsa. Yang kedua, tentu saja kita mau generasi muda itu mewarisi semangatnya. Kerja yang baik lah, mikir yang positif lah. Kalau bisa kita lakukan itu, mari kita terlibat untuk membantu. Tidak hanya sekedar bicara. Itulah mencintai Indonesia yang sungguhnya. Dan tentu kepada teman-teman saya, Bapak Ibu yang hadir hari ini, saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Menurut saya Anda adalah pahlawan-pahlawan yang hebat. Ya. Tentu saja tanpa Anda, maka kebersihan kota ini gak ada yang membereskan. Maka pemerintah, khususnya pemerintah kota, kita harapkan nanti untuk bisa lebih memperhatikan para penyapu jalan dan tentu saja lebih bisa menyayangi di antara kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menutup obrolan kita pagi hari ini ada hadiah juga untuk Mas Ganjar dari Ibu Suwarti. Monggo Ibu diaturke ke Mas Gub. Lho, iki dadine nganu to. Sing ulang tahun niku sinten iki? Oh, nggih. Yang tanggal 28 ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baiklah para pendengar juga para hadirin, demikianlah Mas Ganjar menyapa pada pagi hari ini dengan tema meneladani pahlawan di sekitar kita. Saya Pras pamit, ketemu lagi dalam Mas Ganjar menyapa edisi berikutnya pekan depan dengan tema yang tidak kalah menarik. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Mas Ganjar menyapa. Dialog masyarakat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang didukung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai jumpa di Mas Ganjar Menyapa edisi berikutnya.